silakan. Asistennya. Kita wa barakatan rezeki hasanah wa fil akhirati Yang keempat, intisarinya adalah bertanya sudah mungkin lebih dulu menerima, kemudian ada mungkin sudah sekolah-sekolah yang telah menerima, kemudian keputusan Kemendikbudristek nomor secara itu sangat tidak efektif. Apa yang bisa kita guru profil belajar Pancasila yang akan terhitung dengan sendirinya jumlah jam pelajaran. Bagaimana menyusun pedoman penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan. Nah, untuk kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi kalau kita sudah istilahnya sudah menggunakan kurikulum merdeka, ya dengan sendirinya KOSP ini harus dirubah total. Namun jika kita adalah menggunakan kurikulum 2013 tetapi dalam kategori mandiri belajar, itu kita bisa mengadopsinya secara perlahan, artinya tidak semua secara serentak. Ada hal-hal yang bisa kita adopsi yang kita akan masukkan ke dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Karena kita masih menganut kurikulum belajar, yaitu menganut kurikulum K13, maka itulah yang masih kita gunakan. Tetapi kita bisa memasukkan beberapa hal, termasuk diantaranya mungkin P5, misalnya proyek tadi, kemudian asesmen. Jadi itu yang kita sentil di dalam K13 kita. Nah itu seperti itu. Jadi tidak harus merubah, karena kita ketara mandiri belajar. Berbeda dengan mandiri berbagi, itu harus siap menerima bahwa KOSP-nya harus dirubah total, karena dia sudah mengadopsi seluruhnya. Mungkin seperti itu nanti seperti itu. Kalau dia mau, ini diserahkan juga kepada sekolah, apakah dia sudah siap untuk mandiri berubah total atau dia masih menggunakan kurikulum 13 pun tidak ada masalah. Ingat, menurut informasi dari kementerian, kita tidak memaksakan diri untuk seperti itu. Belum bisa pun jangan dipaksakan. Walaupun tertera di situ sudah mandiri berubah, silakan kalau masih mau ini menggunakan kurikulum 13, mau silakan. Tidak ada unsur paksaan. Jadi betul-betul didiskusikan secara atau dirembuk secara bersama-sama hasil keputusan ini. Apakah saya akan menerima seutuhnya atau masih menggunakan K13? Itu tidak masalah. Hanya saja kita harus lebih banyak mengadopsi dibanding kurikulum belajar. Maksudnya sekolah yang menggunakan kurikulum belajar itu mungkin hanya 1-2 elemen saja yang bisa dimasukkan, tetapi kalau yang berubah itu mungkin ada lebih, sehingga ada perbedaan seperti itu mungkin. Silakan, mungkin dari penjelasan ini mungkin Mbak masih ada yang mau atau sudah ada yang bisa ditanya, silakan ya, sambil saya jalan. Kemudian prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan itu diantaranya berpusat pada peserta didik, kemudian kontekstual, esensial, akuntabel, kemudian melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Itu yang termuat dalam KOSP. Kemudian bagaimana tahap implementasi kurikulum merdeka? Nah,
Ini tadi kesiapan satuan pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum berbeda-beda, terutama dalam situasi pandemi COVID-19. Menyadari kompleksitas tersebut, maka satu, pemerintah tidak mewajibkan satuan pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Kedua, implementasi kurikulum merdeka dapat disesuaikan dengan kesiapan masing-masing satuan pendidikan. Ya, jadi seperti yang saya bilang, kesiapan sekolahnya tidak dipaksakan. Dia mau mandiri belajar, silakan. Bisa jadi setahun ke depan dia, saya mau, atau di tengah jalan pada semester kedua dia sudah mau totalitas untuk berubah atau mandiri berubah, itu bisa saja. Ya, seperti ini kita punya 3 pilihan. Pilihan pertama ini kurikulum 2015 secara penuh. Kemudian pilihan kedua kurikulum darurat. Kemudian kurikulum merdeka ya. Jadi ini masih sah digunakan. Kita tinggal memilih kurikulum apa sebenarnya yang kita mau pakai. Oleh yang bertanya, Pak. Ya, ini tadi untuk satuan pendidikan memilih kurikulum sudah ya. Jadi ada yang mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berkembang. Tadi saya sudah jelaskan untuk mandiri belajar. Oh, oke, Pak. Ada katanya mau bertanya? Sedikit saya ditanya tadi. Oh, langsung saja. Tadi kan disampaikan kita memilih masih misalkan mandiri belajar. Kalau dalam perjalanan misalkan 1 semester sudah terlaksana mandiri belajar, kita mau masuk di mandiri berubah, kan kita sudah buat kurikulum mandiri belajar, kurikulum merdeka. Nah, kalau kita sudah masuk di kurikulum mandiri berubah, kita buat lagi kurikulumnya berbeda dengan yang belajar. Ya, terima kasih. Selama menjalankan kurikulum 13 atau mandiri belajar, di tengah jalan kita ingin melaksanakan mandiri berubah. Itu mungkin kita tuntaskan saja dulu karena membuat suatu KWSP itu harus perencanaan yang matang dan istilahnya setahun misalnya. Ya, artinya 1 tahun yang biasa KWSP atau biasa 1 tahun, tiap tahun ya. Jadi tidak ada masalah, kita tidak usah dulu membuat, karena di dalam sudah ada ketersinggungan istilahnya. Kita sudah membuat sedikit karena harus ada kan, mandiri belajar itu harus ada beberapa elemen-elemen yang masuk di dalam mandiri belajar, di antara misalnya 1, 2 yang terutama P5 tadi kan. Nah, jika di dalam ini ingin berubah, silakan lanjutkan saja apa yang harus kita lakukan. Misalnya mengadopsi seluruh hal-hal yang menyangkut di poin fase ini ya, yang dialami oleh fase ini, semuanya termasuk jadi istilahnya tetap kita laksanakan itu, tidak perlu merubah dulu, lanjutkan saja. Nanti tahun ke depan baru kita, ternyata mampu kita laksanakan itu, karena kita adopsi sudah semuanya istilahnya. Dicoba ini kita lanjutkan saja dulu. Nanti tahun berikutnya sudah bisa merubah kembali KWSP-nya kita mutlak untuk mandiri berubah. Seperti itu. Jadi semua fitur yang ada dalam itu masuk ke dalamnya. Semua komponen-komponen yang kita mengalami perubahan termasuk di dalamnya. Misalnya RPP-nya sudah berkiblat ke kurikulum merdeka, kemudian bukan
DP. Bukan Pak. Temannya RPP ini. Modul. Modul. Ya, misalnya modul itu kalau untuk ke depan, tahun ke depan misalnya kita sudah harus mudah, tetapi misalnya dalam perjalanan itu saya mau pakai saja dulu, silakan. Maksudnya silakan kita mengadopsi secara pelan-pelan, tidak perlu merubah KWSP kita, tetapi nanti tahun ke depan baru kita fokus untuk merubah. Seperti itu Pak. Mungkin ada tambahan. Berarti asumsi saya begini, kita menggunakan baju kurikulum merdeka, tapi konten isi K13. Bisa. Bisa ada begini, kita mengenakan tadi Iya. modul, tapi isinya K13. Iya. Iya, artinya Ya begini, pertama karena mandiri belajar kita satukan dulu KWSP, berembuk apa yang mampu kita tuangkan dulu. Pertama tentu misalnya P5, kemudian asesmen, sebatas itu yang kita tuangkan ke dalam KWSP atau K13, KTSP. Sehingga waktu kita berjalan ternyata modul bisa kita pakai. Jadi tidak ada masalah, tidak perlu dulu merubah dalam perjalanan itu kita merubah dulu, tidak usah. Kita ikuti terus perjalanan, apalagi yang bisa di situ, apalagi, sehingga ternyata kita mampu. Pada tahun berikutnya kita sudah berubah semua ke KWSP, berkiblat ke itu semuanya, harus semuanya seperti itu. Tapi pelan-pelan seiringnya waktu kita belajar seperti itu Pak. Terima kasih banyak. Saya juga ingin bertanya sama Ibu. Tapi menurut saya sebenarnya sekarang ini kita kan masih melaksanakan mandiri belajar. Setelah itu karena ini kan tahun ajaran baru, berarti kita itu dituntut kurikulum KSP K13. Kalau menurut saya ini teman-teman, sebelum itu kita mengadakan rapat ke Dewan Guru dulu. Apakah kita ada hal-hal yang kita terapkan ke dalam, maksudnya seperti disinggung itu Ibu tadi KWSP, karena kita masih mandiri belajar, tetap kita masih menggunakan kurikulum K13. Tapi kurikulum K13 itu ada redaksi yang kita rubah. Apakah memang redaksinya di situ di pendahuluan atau mungkin di kegiatan yang kita rubah? Nah, saya juga sebenarnya bertanya juga, ini kan sebenarnya kita di sini datang di sini bukan datang untuk sharing. Siapa yang punya silakan kasih keluar. Atau siapa sudah punya KTSP K13 yang model baru silahkan ditampilkan. Agar supaya kita keseragaman kita di MKKS ini. Seperti saya terus terang saya disahkan, tapi saya suruh saya punya teman model, coba kamu dulu. Karena akan ke depannya nanti seperti ada hubungan yang baik, ke depannya nanti kita ini akan melaksanakan KWSP. Jadi selama ini saya suruh dulu saya punya guru dua orang dari model yang guru yang bisa IT untuk mempraktekkan itu dulu, yaitu guru PKN dengan guru matematika. Nah kalau sudah setelah mereka itu bisa, maka baru mereka tuangkan lagi ke depannya lagi, mungkin tahun depannya lagi kita katakan ada lagi berapa orang. Nanti 2028 kita sudah mencapai 3. Jadi semua sudah kita laksanakan. Jadi model dulu kita laksanakan. Jadi sebelum itu kurikulum disusun itu ada yang berubah. Tapi berubahnya itulah kita sharing, berubahnya di mana? Apakah di pendahuluan atau di beban belajar atau beban, kan ada beban belajar. Apakah di beban belajar itu tetap kita berikan itu ini kurikulum K13 jam-jamnya sekian dan ini kurikulum merdeka ini begini anunya, nanti kita jelaskan di situ. Jadi di sini kesepakatan kita bagaimana. Bismillah kita waktu kita sharing, apalagi masih tahun ajaran baru, bagaimana mana yang baik itulah yang kita ambil nantinya. Menurut saya mungkin ada pendapat lain, silakan. Ada yang senapi. Iya, ada Ibu Senat. Langsung. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kemarin kami ada kegiatan dengan Pak Ansar. Sempat juga saya tanyakan seperti ini.
tentang kita kan masih menggunakan Merdeka Belajar. Jadi saya tanyakan, apakah kita sudah boleh menggunakan kurikulum Merdeka, sementara kita di kurikulum Merdeka Belajar itu masih menggunakan K13. Jadi beliau bilang kita tidak boleh merubah K13 yang kita masih gunakan itu. Boleh kita menggunakan mengikuti IKM ini, prinsip-prinsipnya saja yang kita ikuti, tapi kita tidak boleh merubah kurikulum 2013. Terima kasih. Ya, ada sedikit. Betul. Oh ya. Terima kasih. Bapak dan Ibu, memang di K13 kita masih kurikulum Merdeka Belajar. Tapi perlu diperhatikan, di K13 itu ada dua. Ada K13 yang itu, ada K13 yang disederhanakan, yang kemarin disebut dengan kurikulum prototipe, yang menjadi landasan tumpu munculnya kurikulum Merdeka. Karena ini berdasarkan hasil penelitian di 8 provinsi, penggunaan K13 utuh itu di masa pandemi hasilnya kurang signifikan. Begitu diterapkan kurikulum 13 hasil yang sebelum prototipe itu ada peningkatan. Nah, karena di prototipe itu memang ada beberapa bagian yang dibuang, tetapi landasan intinya adalah bagaimana kita membajarkan konten kurikulum itu yang sifatnya mana materi yang bersifat esensial materi yang bersentuhan langsung kehidupan yang peserta didik. Nah, kemudian misalnya kita kan kurikulum Merdeka Belajar seperti yang katakan tadi, pakai bajunya tapi isinya K13. Bagaimana model pengganti RPP ini? Modul. Kita gunakan model itu sambil belajar, kita isi K13. Jadi makanya kita mulai pelan-pelan kita belajar. Kemudian bagaimana kita tahu hasilnya? Tentunya ini pendapat saya. Hal yang kita lakukan mengambil asesmen dulu supaya kita ketahui bagaimana hasil. Makanya kalau bisa kita belajar asesmen, lakukan, minta teman-teman melakukan asesmen awal yang kita kenal dengan asesmen diagnostik. Kemudian di pertengahan sumatif, nanti akhir formatif. Di situ kita rupanya hasilnya meningkat. Kalau meningkat dengan kurikulum yang disederhanakan, mungkin kita boleh di tahun berikutnya kita pindah langsung masuk pada kurikulum Merdeka berubah. Tetapi kalau misalnya belum, nanti tunggu di tahun 2024 sambil tetap kita belajar memperbaharui ilmu pengetahuan tentang kurikulum mandiri ini, kita laksanakan dengan yang prototipe itu. Yang intinya menurut saya hasil bacaan saya, landasannya ini ada pada pendapat Ki Hajar Dewantoro. Itu kata orang Jawa, atau orang Palu Ki Hajar Dewantara. Nah, di situ menyebut merdeka itu memang sudah dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro sebelumnya. Silakan dibuka di PNM itu, ada semuanya landasan pijak mereka. Pasti pada pendapat Ki Hajar Dewantara. Kemudian dibisikkan oleh Pak Hussein tadi, salah seorang teman mengatakan, coba perhatikan kurikulum tahun 75. Saya kira yang sekarang ini sebagian besar kita sudah 75 itu. Kita ingat ketika akhir dari pembelajaran, di situ terjadi penyalahan laporan pendidikan. Di mana di sana bukan di sekolah, di bawah tempat rekreasi, siapa yang ikut? Semua orang tua siswa terlibat di dalamnya. Nah, seiring perjalanan tahun, hal ini pupus juga. Penyerahan laporan pendidikan seakan-akan menjadi tanggung jawab utuh sekolah. Padahal di situ ada keterlibatan orang tua. Jadi di tahun kurikulum 75 itu, orang tua
merasa dilibatkan, sehingga dalam proses-proses yang dilakukan di sekolah itu orang tua datang membantu. Makanya di kurikulum ke-13 awal-awalnya mulai dibuka oleh pemerintah yang kita kenal dengan bahasa Jawa yang disebut dengan perkumpulan orang tua itu, paguyuban orang tua. Nah, hari ini saya sempat ikuti yang berjalan di SMP Negeri 1 Palu. Kenapa saya ikuti? Saya sementara ini dengan teman sekelas, jam 4 sore orang tua telepon, Pak, di mana Pak? Gimana kabar? Pak, sudah sekolah atau apa? Saya tanya siapa itu? Orang tua murid. Ada kerjaan sekolah. Itu lewat paguyuban. Cuma memang kita sempat disuruh di wilayah kita ini, cuma belum bisa berproses. Jadi menurut saya yang terakhir, mungkin salah satu dari kurikulum mereka yang kita ambil adalah asesmen untuk mengetahui bagaimana kemampuan kita dalam melaksanakan kurikulum mandiri Merdeka Belajar ini, termasuk kata oleh Hikmah tadi, proyek pelajar Pancasila yang basisnya pada karakter dan budaya daerah. Nantinya muaranya akan lari ke pembiasaan pembelajaran dan penghargaan terhadap budaya kedaerahan, termasuk asesmen. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketua. Mungkin ada sedikit dari Pak tambah. Ada. Ini Bu, iya, kesempatan terakhir. Kalau saya seperti tadi pertanyaan kemarin, artinya setuju saya dengan Ibu Hikmah, nggak usah dulu dipaksakan. Artinya tekniknya Pak Haji Ridwan bagus juga, dia dianukan pula supaya pas di 2024 tuntas semua ini mata pelajaran dengan kurikulum Merdeka Mandiri Berbagi ini bisa terlaksana karena sudah masing-masing ada dua mata pelajaran yang dimodelkan. Hanya kalau sekolah yang sudah siap, mungkin tahun depan lebih bagus seperti saran Ibu Hikmah, karena perubahan kurikulum kan agak susah di pertengahan. Nanti kalau sudah siap betul di umpamanya di 2023 sekolah siap, langsung rancang memang sebelumnya kurikulumnya, itu saja barangkali. Ya, tadi. Ya, terima kasih beberapa informasi atau masukan dari teman-teman yang sudah menjalankan dan ke depannya. Nah, itulah menurut Kemendikbud kita belum bisa memang memaksakan. Jadi secara perlahan atau step by step. Kalaupun seperti tadi ada dari Ibu Sunarti untuk jangan dulu melakukan, oke, silakan. Atau ada yang mau secara perlahan-lahan, karena sekarang lagi kita menyusun kurikulum itu, silakan juga ingin memasukkannya, silakan. Itu betul-betul memang merdeka sekali kita ini. Indonesia betul-betul merdeka, dikasih. Seperti itu tadi dimasukkan. Mau Bapak bilang di pengantar dulu, kata pengantar silakan. Di jam pelajarannya juga sudah memasukkannya, oke silakan. Nantilah istilahnya begini, kita saling sharing, beberapa sekolah saling baku kasih informasi. Mungkin dari saya, kalau saya sudah buat, saya kasih lagi dengan teman-teman, seperti itu nanti. Jadi kebetulan insya Allah kami akan memuat sudah K13, tetapi ada beberapa yang kita ada untuk masuk ke dalam seperti tadi P5 dan asesmennya itu akan kami masukkan ke dalam K13 kita, ya seperti itu. Insya Allah kalau mungkin sudah selesai, boleh teman-teman saling kita saling share seperti itu. Terutama Pak Ketua juga pasti Pak Ketua sudah bagus dia punya ini. Ya seperti itu. Jadi teman-teman nanti insya Allah kita akan berbagi. Kemudian selanjutnya intinya sebenarnya kita punya
program kurikulum mereka ini adalah dihimbaunya seluruh sekolah, seluruh personil yaitu untuk mendownload yaitu platform Merdeka Mengajar. Kenapa? Ini harus dipunyai oleh setiap individu guru karena ini rata-rata teman-teman kita ini memilih kategori 1 mandiri belajar. Mandiri belajar itu satuan pendidikan menerapkan beberapa bagian atau prinsip kurikulum merdeka dengan tetap menggunakan kurikulum 2013 yang disederhanakan sampai oleh tadi Pak Ketua. Saya berpendapat begini, seperti yang disampaikan Pak Ketua Forum tadi, kita sepakati yang mana sebagian ini yang kita ambil di kurikulum merdeka itu, yang mana supaya semua kita seragam. Ketika kita mengimplementasikan di sekolah, ada masalah, kita bisa meminta dengan teman-teman lain. Seandainya sekolah A misalnya memilih karakter, yang sekolah B mengimplementasikan misalnya asesmen, yang lain juga. Ketika saya misalnya mengambil asesmen seperti disampaikan oleh Pak Ketua, saya sudah lakukan itu Pak. Di siswa kelas 7 saya ini, saya sudah lakukan asesmen diagnostik awal. Tapi di situ hanya literasi saya ambil sebagian dan numeran sebagian. Ada itu yang ada di asesmennya di fase D. Setelah itu saya sampaikan kepada teman-teman, tolong diperiksa hasilnya itu. Setelah itu diperiksa, kalian tahu mana yang sudah bagus, mana yang belum. Itu adalah langkah awal Anda membuat perangkat pembelajaran. Untuk apa yang sudah nilainya bagus, buatkan lagi perangkatnya. Sementara yang lain masih rendah, dilewatkan begitu saja. Jadi mungkin itu maksudnya diagnostik awal itu bukan hanya untuk kelas 7 Pak, kelas 8 dan kelas 9 juga perlu dilakukan diagnostik sehingga memudahkan teman-teman menyusun perangkat ajar itu atau RTP atau apa namanya modul. Jadi saya lebih setuju barangkali kalau kita di ruang ini memilih apa yang kita harus terapkan, apa yang kita ambil. Karena ada literasi di dalam itu, ada numerasi, ada asesmen, macam-macam. Maksudnya kalau ada kesepakatan kita, ketika kita menghadapi kendala, kita bisa saling sharing. Tapi kalau masing-masing sendiri-sendiri, mau tanya siapa kita Pak? Jadi mungkin itu barangkali kita sepakati sebagian yang dimaksud di surat edaran itu sebagian yang mana kita terapkan. Karena di tahun ini informasi yang saya dengar, sekolah itu sudah harus menerapkan mandiri belajar itu. Kemudian di tahun depannya kita akan pindah ke mandiri berubah karena sudah terlaksana di kelas 7. Kalau sudah mandiri berubah, sudah semua tadi itu yang di PMM itu sudah kita adopsi semua karena sudah kita melaksanakan sebagian. Ini sudah ada saat kita untuk melanjutkan di kelas 8. Demikian, terima kasih. di dalamnya ini harus kita mana sebagian tadi. Tetapi yang saya pahami juga yang dari hasil kita tidak bisa mengintervensi sekolah mana yang mau harus sama-sama itu. Bisa jadi sekolah itu sudah melaju ketika itu, sehingga jika dia melaju itu akan terbaca di pusat, oh kabupaten ini sudah ada yang sampai sekian. Yang disederhanakan dari K13 atau sudah menggunakan kurikulum merdeka, saya sudah lemparkan ke Bapak Ibu, gunakan kurikulum merdeka, tapi ternyata Bapak Ibu di sekolah belum siap. Kesiapannya ini dilihat dari berbagai segi ya Bapak Ibu, utamanya ini juga dilihat dari tenaga pendidik. Sudah siapkah tenaga pendidik Bapak Ibu? Ya, seperti itu. Jadi kemarin itu penyampaian dari Ibu Eli yang di kementerian. Pertama, sebelum dia memulai rentetan hal-hal yang harus disampaikan adalah kurikulum merdeka. Merdeka untuk Bapak Ibu menentukan sendiri apa yang tepat untuk Bapak Ibu gunakan di sekolah Bapak Ibu. Ya, tidak bisa ada intervensi. Bapak Ibu berhak menentukan sendiri. Tetapi
seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Said tadi ya, saya simak, beliau di sekolahnya menerapkan kurikulum prototipe ya, itu yang disederhanakan. Saya simak, saya sangat setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Ketua KKS dengan apa yang sudah bisa diterapkan di sekolahnya. Semua itu saya kembalikan lagi ke Bapak Ibu yang hadir di sini, bisa mengikuti, bisa menggunakan hal lain yang ini Bapak Ibu gunakan terkait kurikulum merdeka tersebut. Ya. Intinya kami tidak bisa menentukan, kami tidak bisa mengintervensi. Tapi Bapak Ibu, ketika tahun 2024 rencana dari pemerintah adalah semua satuan pendidikan sudah menerapkan kurikulum merdeka tersebut. Jadi Bapak Ibu, bukan berarti Bapak Ibu tidak bisa memulai dari sekarang. Bapak Ibu sudah harus mulai start dari sekarang mengetahui kurikulum tersebut, ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, mungkin saya akan melenceng sedikit karena saya diberi kesempatan. Saya mau sampaikan ini hasil dari webinar kemarin itu. Maaf saya melenceng, tapi ada kaitannya, yaitu terkait aktivasi akun belajar. Aktivasi akun belajar ID untuk Kabupaten Donggala ini, untuk SMP-nya itu masih 85%. Masih ada 15% yang belum aktivasi akun. Nah, sedangkan Bapak Ibu, akun belajar itu adalah pintu pembuka ketika Bapak Ibu mau mengakses PMM tersebut. Ya, jadi harus aktif dulu nih akun belajar ID. Kemarin laporannya 85% saja untuk Kabupaten Donggala yang aktif. Berarti masih ada 15%. Saya khawatirnya masih ada sekolah yang belum mengaktifkan akun belajarnya. Nah, jadi Bapak Ibu diperhatikan baik-baik. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu guru-guru di sekolahnya sudah aktif semua, tidak akun belajarnya. Jadi ketika sudah aktif akun belajar, maka sudah bisa membuka PMM tersebut. Ya, untuk laporan kemarin, hasil yang saya lihat Donggala cukup signifikan, ya, sekitar 79% yang sudah login ke PMM, 79%. Alhamdulillah, tetapi Bapak Ibu itu masih sebatas login seperti yang sudah disampaikan Ibu Hikmah. Login hanya masuk tapi belum membaca di dalamnya, belum mengikuti proses-proses yang ada di dalamnya. Jujur Bapak Ibu, saya sendiri juga belum membuka PMM seperti apa bentukannya, ya. Cuman laporan kemarin katanya percuma 79% login tetapi belum digunakan PMM tersebut. Sedangkan PMM itu Bapak Ibu adalah kunci tempat Ibu menerima ilmu dalam rangka kurikulum merdeka dalam hal mandiri belajar, ya. Nanti yang memilih mandiri belajar ini tidak difasilitasi BIMDEK dan lain sebagainya oleh kementerian, tetapi PMM tersebutlah pintu untuk Bapak Ibu menerima informasi terkait kurikulum merdeka. Adapun disampaikan kemarin untuk daerah-daerah yang dianggap sulit untuk mengakses PMM karena terkait kondisi jaringan, nanti kementerian akan menyediakan dalam bentuk flash disk. Ya, flash disk tersebut yang akan diberikan ke daerah tertentu. Tetapi kami dari dinas tidak hanya akan memberikan ke daerah tersebut, tetapi semua kami upayakan di wilayah Kabupaten Donggala akan menerima flash disk tersebut yang isinya terkait materi-materi untuk kurikulum merdeka tersebut. Ya, seperti itu ya, Bu Imam. Mari ya saya simpulkan. Saya rasa itu saja dulu. Sekali lagi saya sampaikan untuk penentuan kurikulum di sekolah. Kami dari Dinas Pendidikan menyerahkan seutuhnya ke sekolah karena sekolah yang tahu kondisi di lapangan masing-masing. Yang jelas, Bapak Ibu tetap tahun ini harus menyusun dokumen kurikulum karena itu persyarat, ya, persyarat untuk berbagai hal. Salah satunya untuk penerimaan dana BOS. Ya, seperti itu. Saya rasa dengan dari saya. Terima kasih atas kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Ya, teman-teman kedua, saya alhamdulillah sudah menyelesaikan modul-modul di pelatihan mandiri. Hanya belum melakukan aksinya rencana hari ini. Tapi dengan banyaknya materi, saya urutkan dulu
rencana saya buat dalam bentuk puisi 5 modul di Merdeka Belajar dan 2 modul di bentuk Merdeka. Jadi baru begitu saya selesaikan. Aksi nyatanya 2 belum saya lakukan. Insya Allah karena keterbatasan saya terlambat. Jadi insya Allah mungkin bulan depan saya melakukan aksi nyata karena aksi nyata ini boleh dengan teman guru di sekolah, tapi apa salahnya bagusnya kalau kita bersama bersama anggota MKKS karena kita memanfaatkan program pelatihan itu dan saya kira sudah didapatkan oleh Pak Sekretaris. Terima kasih. Aduh. Terima kasih Pak Said. Sekarang kita yang saya tidak simpulkan lagi informasi. Tambahan dulu Pak sedikit. Baik. Ya. Atau langsung kami persilakan saja pegawai kemarin. Ya, langsung saja. Tambahan saja nih Pak. Ya, seperti ini waktu kita sudah menunjukkan pukul 11 Pak. Estafet. Kami mungkin sekitar 60 menit. Terlalu lama Pak. Oh, ya. Oke, lanjutin. Langsung saja kemana? Bolehlah moderator. Kembali ke moderator awal. Saya tunggu Mandiri Bahagia. Kalau sudah ada Mandiri Bahagia mah. Oh. Itu yang belum aktivasi akun belajar. Mungkin ada di antara kita di sini. Mungkin ada. Kemudian yang berikut 75% yang sudah login tapi belum di apa-apa. Mungkin juga ada di Jelas. ruangan ini. Jelas. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah teman-teman ini sudah membuka PMM itu dan bagaimana caranya? Maksud saya kita aplikasinya dulu, kita praktek dulu. Jangan-jangan teman-teman yang belum login, apa yang mau ditulis Pak, apa yang mau dikasih masuk Pak. Jadi sehingga ketika ada kendala di sini kita bisa berbantu sama-sama. Oh ini yang salah. Aku kalau ada yang kurang nanti. Kemudian yang berikut itu gambarnya pakai pemanis, bukan dari kementerian, bukan. Tidak kementerian itu. Yang di dalam itu ada ketua MKKS, ada ketua forum, ada pasarnya itu yang di sebelahnya. Ya, baik. Baik. Kemarin saya diutus oleh dinas mengikuti kegiatan ini. 1 kepala sekolah penggerak, 1 kepala sekolah yang bukan penggerak. Jadi ditanya saya, Bapak kepala sekolah penggerak? Saya bilang bukan, saya bergerak sendiri. Ya, 1 Ibu Kabit pembinaan SMP, tapi lain tempat. Jadi perencanaan berbasis data itu dia berbentuk nanti seperti platform PMM juga. Tapi nanti yang kita perkenalkan saja untuk tahun ini, karena ini acuannya nanti kita untuk menyusun RKS. Jadi RKS nanti yang kita buat itu connect dia atas connect sekolah dengan Pemda, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kementerian. Nah, ini saya buka saja karena ini banyak dia praktek, sehingga yang saya ambil ini inti-intinya saja. Yang pertama dulu dasar hukumnya, dasar hukum perencanaan berbasis data PP nomor 57 tahun 2021 tentang standar pendidikan nasional, ya itu sudah pasti. Kemudian Permendikbudristek nomor 9 yang baru tahun 2022 tentang evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah. PP nomor 57 tadi itu pasal 28 perencanaan kegiatan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses, ya dan seterusnya. Kemudian yang berikut perencanaan kegiatan pendidikan dituangkan dalam rencana kerja RKJM dan RKT, ya, yang terpendek dan yang menengah. Kemudian yang berikut pasal 48 itu evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan menengah. Evaluasi sistem pendidikan dan seterusnya itu bertujuan untuk memperluas akses dan peningkatan
mutu layanan pendidikan daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan program pendidikan. Yang berikut pasal 24 di Permendikbud-Ristek ini nomor 9 tahun 2022, evaluasi pendidikan dan pemerintah berdasarkan itu profil ini dari mana? Dari kemarin kita laksanakan asesmen itu tahun lalu. Jadi yang sekarang ini belum ada sebenarnya rapor pendidikan, belum. Nanti itu dirilis pada Januari 2023. Yang ada berkembang sekarang baru profil sebenarnya. Rapor mutu sudah di-cover ke dalam profil pendidikan juga. Sudah itu sudah. Jadi rapor mutu itu sudah tercover ke dalam rapor pendidikan nanti di tahun 2023. Tidak usah. Acuannya ini profil pendidikan yang sekarang kita buka-buka itu, kalau kita masuk di apa login, kita masukkan dulu kita punya apa namanya akun belajar, nanti terbuka itu, nanti ada materinya di bawah sekali. Pasal ulang kita tidak usah kita baca. Nah ini pasal 28 itu di Permen tadi, hasil evaluasi sistem pendidikan dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimanfaatkan oleh satuan pendidikan untuk mengidentifikasi masalah pendidikan yang perlu mendapat prioritas berdasarkan indikator dari profil satuan pendidikan. Jadi profil itu nanti yang menjadi dasar kita untuk menyusun RKS, karena di dalam rapor itu ada berwarna biru, ada berwarna hijau, ada berwarna kuning, ada berwarna merah. Yang berwarna biru itu mahir, yang berwarna hijau itu cakep, yang berwarna kuning cakep, kemudian yang berwarna